Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Wijaya, kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak dari SMK Bakti Mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Kasir Aja Dulu ini, dan juga menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur. Baik, untuk yang pertama ada fitur login. Di fitur login ini terbagi menjadi dua, yaitu bisa login sebagai admin dan login sebagai kasir. Yang membedakannya, ketika login sebagai admin maka fitur yang ada dalam aplikasi ini dapat diakses, sedangkan ketika login sebagai kasir hanya fitur transaksi saja yang dapat diakses. Baik, kita coba kita masukkan. Mungkin kita login sebagai admin terlebih dahulu. Klik. Baik. Ini untuk tampilan keseluruhan dari aplikasi Kasir Aja Dulu. Dan di tampilan ini, di tampilan dashboard ini menampilkan jumlah data-data yang ada pada aplikasi. Baik. Mungkin untuk fiturnya, yang pertama kita ada fitur kategori. Di fitur kategori ini kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus kategori. Kita coba. Kita misalnya masukkan ini, pas lagi pasta. Lalu kita klik insert. Otomatis kategori berhasil ditambahkan. Untuk mengeditnya kita bisa klik edit, lalu kita bisa ganti di bagian atas, lalu kita ubah, maka data berhasil terubah. Untuk cara menghapusnya, kita bisa klik tombol hapus, klik lalu klik OK, maka data berhasil terhapus. Untuk fitur selanjutnya kita ada fitur data barang. Nah, di fitur data barang ini sama seperti kategori, kita dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data barang. Baik, kita coba saja menambahkan. Pertama kita masukkan kategori yang kita masukkan tadi, yang dimasukkan di data kategori. Kita contohkan misalnya minuman. Masukkan teh Rio. Untuk harga beli kita masukkan 1500 ya. Untuk harga jual kita masukkan. Nah, fungsi dari harga beli dan harga jual ini agar sistem bisa menghitung keuntungan yang kita dapat. Kita masukkan satuan barangnya, which is masukkan stok. Kita klik insert data, maka data barang berhasil ditambahkan. Untuk cara mengeditnya bisa kita klik edit, lalu kita bisa mengedit semua yang ada di kolom ini kecuali kolom ID barang. Misalnya edit nama barang menjadi teh saja. Kita update, ada konfirmasi edit data berhasil. Kita kembali, maka data berhasil teredit. Untuk menghapus barang kita bisa klik hapus. Nah, baik. Lalu kita buat kondisi di mana stok kurang dari 3. Kita coba edit dulu, misalnya ini, misalnya kita update. Maka ketika ada barang yang stoknya kurang dari 3 item, maka akan ada pemberitahuan di bagian atas di tabel barang dan juga di dashboard. Ketika diklik, maka
langsung menampilkan data barang yang stoknya kurang dari 2. Dan pada kolom aksi akan langsung tersedia form yang dapat menambahkan stok atau kita sebut restock. Kita tambahkan, klik, maka restock berhasil ditambahkan. Ini. Oke. Baik, fitur selanjutnya kita ada fitur transaksi. Ini adalah fitur utama dari aplikasi. Baik, untuk cara menggunakannya, pertama-tama kita masukkan dulu ID barang yang dibeli oleh customer. Misalnya kita masukkan lalu klik enter. Ketika barang muncul, kita bisa klik di kolom aksi, kita klik keranjang, maka otomatis barang akan menampilkan di tabel keranjang atau tabel nota. Kita masukkan lagi, kita klik lagi. Baik, sebelum pembayaran kita masukkan dulu jumlah yang dibeli pelanggan. Sebelum kita bayar, kita update terlebih dahulu agar harganya sesuai. Harga sudah sesuai. Kita buat kondisi di mana uang dari customer kurang. Kita masukkan 15.000. Ketika klik bayar, maka akan ada keterangan uang kurang sekian. Baik, kita klik OK. Ketika uang lebih, ketika klik bayar, pembelian berhasil dibayar dan terdapat di kolom kembali akan tersedia jumlah kembalian pada pelanggan. Oke, selanjutnya kita reset. Ini ada fitur cetak struk atau print untuk bukti pembayaran. Kita bisa klik, kita bisa mengeprint data pembelian customer. Kita balik lagi, kita reset keranjang. Ketika pembelian transaksi sudah selesai, kita reset. Untuk itu kita lanjut ke fitur penjualan. Baik, di fitur penjualan ini kita dapat mencari data penjualan per bulan maupun per hari. Kita contohkan, kita mau melihat data penjualan pada bulan Maret. Kita masukkan Maret. Ketika kita kita klik cari, maka pada tabel di bawah akan menampilkan data penjualan pada bulan Maret. Misalnya kita di bulan April saja, kita ingin mengetahui di bulan April. Klik cari, maka akan menampilkan data penjualan pada bulan April. Kita coba data per hari, data penjualan per hari. Misalnya kita akan menampilkan data pada tanggal 19. Cari, maka hanya menampilkan data penjualan pada tanggal 19 saja. Baik, untuk fitur selanjutnya ada fitur pengaturan toko. Di fitur pengaturan toko, ketika kita mengubah nama toko misalnya market. Ketika kita klik update, maka pada bagian header aplikasi akan ikut terubah juga. Terus selanjutnya ada fitur data pengguna. Di fitur data pengguna kita hanya admin saja yang bisa menambahkan, mengedit dan menghapus. Kita coba klik edit. Kita masukkan.
Mas. Ayo teh. Masukkan telepon, email, dan nick. Kita masukkan role yang kita tambahkan. Klik insert, maka data berhasil tertambahkan. Untuk mengeditnya bisa kita klik edit, kita pilih yang mau diedit, kita klik update data. Ini ada keterangan data berhasil terupdate. Nah, data berhasil. Untuk menghapus, kita klik hapus, pengguna atau data pengguna berhasil terhapus. Fitur terakhir ada fitur profil. Fitur profil, pengguna yang login pada aplikasi dapat mengedit data dirinya sendiri ataupun bisa menggunakan fitur password atau mengubah password. Baik, mungkin itu untuk fitur-fitur keseluruhan robot. Baik, mungkin sekian yang dapat saya tutorialkan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.